Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Emily yang dirilis tahun 2016. Tapi sebelum lebih lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, pastikan dulu kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan gak usah banyak bacot lagi, ayo kita mulai. Film ini tuh menceritakan sebuah keluarga di mana orang tuanya tuh hendak keluar untuk merayakan hari anniversary pernikahannya dan anak-anaknya harus diasuh oleh pengasuhnya yang baru. Namun, apakah yang terjadi dengan pengasuhnya? Scene bermula dari seorang gadis yang bernama Anna yang sedang menelpon temannya, di mana ia bercerita akan mengasuh anak-anak yang bakalan diasuhnya nanti malam karena mendapatkan tawaran dari temannya yang biasa mengasuh anak di keluarga tersebut. Namun pada saat ia di jalan, ia tuh diculik oleh seorang wanita dan pria yang sedang mengendarai mobil. Di sini kita belum mengetahui mengapa si Anna ini diculik, guys. Nah, kemudian seorang wanita yang menculik Anna tadi itu menyamar sebagai pengasuh yang bernama Anna, di mana seharusnya Anna aslilah yang akan mengasuh anak-anak di keluarga tersebut. Pada saat malam hari, wanita yang menyamar sebagai Anna ini pergi ke rumah keluarga yang akan diasuh anaknya tersebut, dan keluarga tersebut adalah keluarga Thompson. Seperti yang aku bilang di awal tadi, sebenarnya keluarga Thompson ini memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie. Tapi dikarenakan Maggie sedang berhalangan, makanya dia menawarkan kepada Anna untuk menggantikannya dan menjaga anak-anak dari keluarga Thompson itu. Anak-anak yang akan diasuhnya itu bernama Christopher, yaitu anak laki-laki yang berusia 4 tahun, Sally anak perempuan yang berusia 9 tahun, dan Jacob anak laki-laki yang berusia 11 tahun. Orang tua mereka akan keluar untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka, makanya si Anna disuruh menjaga anak-anak dari keluarga itu. Saat si Anna palsu itu sampai di rumah keluarga Thompson, orang tua dari anak tersebut langsung memperkenalkan kepada anak mereka kepada si Anna ini dan memberitahu peraturan dari rumah tersebut untuk anak-anaknya. Dan setelah itu, orang tuanya pergi meninggalkan anak-anaknya kepada si Anna. Setelah orang tuanya pergi, si Anna pun mulai menemani anak-anak tersebut untuk bermain. Anna pun tidak mengikuti kata-kata orang tuanya tadi, yang dimana anak-anaknya itu tidak diberi aturan dan diberi kebebasan bermain. Setelah itu, Anna mengajak anak-anak itu untuk bermain petak umpet. Namun pada saat bermain petak umpet, si Anna ini sengaja mencabut kabel modem internet agar di rumah tersebut tidak terkoneksi internet. Setelah itu melepas tali sepatu anak-anak dan membuka brankas di kamar orang tua dari anak-anak itu yang berisi sebuah pistol. Jacob pun selesai berhitung dan mulai mencari mereka yang sedang bersembunyi. Lalu si Jacob itu menjumpai si Anna yang sedang berada di kamar mandi, dan dengan santainya si Anna itu meminta tolong untuk memberikannya tampon baru karena dia tuh sedang haid, guys. Si Jacob pun bengong dan heran, guys. Namun si Jacob mengambil dan memberikannya kepada Anna. Setelah itu si Anna menyuruh Jacob untuk membukakan bungkusnya. Dan setelah dibuka, Jacob memberikannya. Lalu Anna memasukkan tampon itu di depannya Jacob. Gak ada akhlaknya sih ini orang ya. Setelah itu Jacob menghubungi teman tetangganya yaitu Howie melalui walkie-talkie dan melaporkan kabar baik, guys. Katanya bahwa dia baru saja melihat lubang Cina pertamanya. Parah emang si Jacob nih ya. Lagian cewek ini gak ada akhlak memang mah. Scene beralih ke orang tua dari anak-anak tersebut yang sedang berada di sebuah restoran yang sedang menikmati makan malamnya. Namun mereka ini sedang diawasi, guys, oleh pria yang membantu menculik anak tadi. Orang tua dari anak-anak tadi itu membicarakan tentang si Jacob bahwa ia pernah ketahuan telah menjelajahi situs konten dewasa. Lah, perasaan tadi kata si Jacob baru pertama kali ya kan melihat lubang Cina. Rupanya dia udah lihat lubang duluan, guys, di internet. Bandel juga ya si Jacob. Lalu singkat ceritanya, si Anna membiarkan anak-anak itu tadi menjadi liar, makan terlalu banyak kue, dan membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Pada saat si Jacob mencoba mencari perhatian si Anna dengan menunjukkan bahwa dia telah menulis namanya si Anna itu di dinding, namun si Anna itu be aja, guys. Dan si Anna lebih perhatian dan lebih tertarik kepada Christopher, yaitu adiknya Jacob. Lalu si Jacob mengajak mereka untuk memberikan makan kepada peliharaannya, yaitu anak piton. Buset dah, serem amat nih peliharaannya si Jacob. Pada saat si Jacob mau kasih makan ular tersebut dengan tikus mati yang udah disiapkan, tapi si Anna ini punya ide gila, guys, yang meminta Jacob untuk memberikan makannya dengan hamsternya punya Sally. Dan Sally pun gak setuju. Namun tiba-tiba Christopher yang gampang disuruh dan tiba-tiba aja langsung memasukkan hamsternya punya Sally itu ke dalam akuarium piton itu, dan tak membutuhkan waktu lama piton tersebut langsung melahapnya.
Dan di sini pun Sally menangis, dan di sini juga si Jacob mulai merasakan keanehan dari sifat si Anna tersebut, dan dia melihat bahwa si Anna ini lebih peduli sama si Christopher. Setelah itu, si Anna ini memaksa Sally dan Christopher untuk menonton. Namun parahnya lagi guys, si Anna ini menunjukkan Sally dan Christopher adalah rekaman seks yang dibuat oleh orang tua mereka. Memang gak ada akhlak lagi nih cewek, sumpah. Pada saat yang sama, Jacob itu sedang memeriksa dan menyelidiki barang-barang si Anna ini guys, dan menemukan bahwa dia sebenarnya bukan Anna, dan Jacob pun terkejut karena wanita itu sudah menipu mereka bahwa dia bukanlah Anna. Ternyata wanita itu adalah bernama Emily. Dan si Jacob pun memberitahu temannya si Howie bahwa wanita tersebut adalah Emily. Setelah itu, si Jacob mendengar suara desahan dari ruang tamu dan dia melihat bahwa mereka sedang nonton video 18+ nih guys, dan langsung mematikan TV dan marah kepada si Emily karena menyuruh anak-anak di bawah umur untuk menonton video itu. Pada saat udah malam hari, si Anna ini menyuruh anak-anak untuk tidur, dan saat menjelang tidur si Emily ini kayak menceritakan dongeng gitulah sama si Christopher. Sebuah kisah tentang seekor mama beruang yang memiliki seekor anak yang dia cintai. Namun suatu hari si anak dari mama beruang itu mati, dan mama beruang pun bersedih karena kematian anaknya atas kelalaian dari mama beruang. Setelah itu mama beruang bertemu dengan hyena kurus, yang dimana hyena kurus itu menyukai mama beruang, dan hyena kurus pun berkata akan membantunya untuk membuat anak baru. Namun si mama beruang ini mendapat masalah bahwa ia tuh tidak bisa mempunyai anak lagi. Dan ternyata kisah yang diceritakan tadi mengungkapkan bahwa Emily ini adalah mama beruang dalam cerita tersebut. Suatu malam, dia tertidur dengan bayinya di sofa, tanpa sengaja membuatnya tercekik dan tidak bisa bernafas, membuat anaknya itu mati. Dia bertemu dengan pria kurus yang disebutnya hyena kurus. Tetapi Emily itu nggak bisa punya anak lagi, dan mereka udah mencoba untuk mengadopsi tapi tidak dapat mengadopsi anak dikarenakan mereka tidak memenuhi persyaratan. Setelah itu Emily dan hyena kurus marah dan membuat banyak masalah sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang baru dan membuat identitas baru. Setelah mereka pergi ke suatu tempat dan mendapatkan identitas baru, sebelum si Emily ini berpura-pura menjadi Anna, ternyata si Emily ini tuh udah mengincar si Christopher guys untuk menjadi anaknya. Maka dari itu dia mencari cara agar bisa mengambil si Christopher dengan cara menculik si Anna dan menyamar sebagai Anna agar dia bisa mengambil Christopher. Saat sudah malam hari, si Anna menyuruh anak-anak tersebut untuk tidur. Namun saat si Sally sedang lewat di kamar orang tuanya, dia melihat sebuah pistol ayahnya yang tergeletak di tempat tidur. Dan di sana si Jacob pun bilang sama si Sally bahwa anak itu adalah anak palsu dan memberitahu bahwa namanya adalah Emily yang menyamar sebagai Anna. Namun percakapan mereka didengar oleh Emily. Lalu Jacob mengambil pistol ayahnya dan mengarahkannya ke Emily. Dia mengatakan kepadanya untuk menembaknya, tetapi Jacob menyembunyikannya di balik bantal dikarenakan Christopher yang tiba-tiba datang. Tak lama kemudian, bel pintu rumah itu berbunyi dan Emily itu menyuruh anak-anak untuk tidak mengatakan apa-apa dan menampar si Jacob saat dia mencoba untuk melawan. Ternyata yang datang itu adalah Maggie guys, pengasuh anak yang biasa mengasuh anak keluarga tersebut, yang mencoba untuk mengecek karena dia belum mendengar kabar dari Anna, si temannya tadi. Dan saat pintu dibuka, Maggie pun heran kok bukan Anna gitu yang ada di rumah tersebut, dan Maggie mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Anna. Di sini Emily pun mulai panik, mencoba mencari alasan bahwa ia menggantikan si Anna yang sedang sakit. Dan Maggie meminta untuk bertemu anak-anak tersebut untuk memastikannya bahwa kondisi mereka tuh baik-baik aja. Setelah itu, Emily meminta agar Maggie untuk menunggu sebentar selagi ia memanggil anak-anak tersebut guys. Lalu pada saat si Emily mau memanggil anak-anak tersebut, dia tuh mencoba untuk menghubungi pria kurus tadi untuk mencoba berpura-pura mengirimkan pesan dari HP-nya si Anna asli itu kepada si Maggie bahwa ia tuh sedang sakit dan si Emily ini adalah temannya si Anna agar meyakinkan si Maggie. Namun pada saat itu juga si Jacob mencoba menuliskan sebuah pesan di sebuah kertas, dan saat si Maggie mau pulang karena si Maggie sudah menerima pesan dari si Anna yang meyakinkan bahwa si Anna itu lagi sakit, Sally itu memasukkan kertas tersebut ke dalam tasnya Maggie. Namun di sini Emily itu mengetahuinya, dan di saat si Maggie membaca catatan atau kertas yang sudah dimasukkan dari Sally tersebut, tiba-tiba Emily ini datang guys dan masuk ke dalam mobil dan membuat si Maggie itu pingsan dengan cara membenturkan kepalanya ke setir mobil. Lalu si Anna memaksa anak-anak itu untuk meminum obat tidur yang telah dicampur dengan jus biru. Namun si Jacob ini diam-diam memutakannya karena sebelumnya si Jacob sudah curiga sama si Emily.
Setelah itu, Emily mendapat telepon dari orang tuanya anak-anak itu bahwa mereka akan pulang dalam 20 menit lagi. Dan Emily pun menelpon pria kurus untuk mencoba mengulur waktu. Saat Emily sudah menganggap semuanya udah tidur, si Emily itu mematikan semua lampu di rumah tersebut guys. Dan pergi ke kamar Jacob mencoba untuk membunuh Jacob dengan meletakkan bantal di wajah Jacob. Namun si Jacob ini tidak ada di kamar. Di sisi lain, Jacob lari dan menemui temannya si Howie di rumah pohon. Dan Jacob meminta bantuan si Howie untuk meminjam teleponnya, namun si Howie tidak membawanya. Dan si Jacob meminta agar Howie mengambilnya ke rumah untuk menyelamatkan adik-adiknya. Saat si Jacob kembali ke rumah untuk menyelamatkan adik-adiknya, Maggie yang tadinya pingsan ternyata itu sudah terbangun guys, dan mencoba untuk menyerang si Emily untuk melindungi anak-anak tersebut. Dan Jacob pun di sini mengambil kesempatan itu untuk membawa si Christopher dan menaruhnya ke dalam mobil ayahnya. Setelah itu ia mencoba untuk menyelamatkan Sally juga, tetapi saat si Jacob mencoba untuk mencari Sally di basement, ia mendapatkan bahwa si Maggie itu telah mati dibunuh oleh Emily guys. Emily berencana untuk menculik Christopher agar dia bisa menjadi anak barunya, namun Jacob ini menyembunyikannya. Di sini Emily mencoba untuk melakukan penukaran antara Christopher dengan Sally agar si Jacob membawa Christopher dan Emily membawa Sally untuk melakukan penukaran karena Emily hanya ingin menginginkan Christopher. Saat Emily membuka tong sampah itu, lalu meledaklah petasan-petasan itu dan melukai wajah Emily hingga kesakitan. Dan Jacob pun langsung membawa Sally ke dalam mobil ayahnya, dan rencana Jacob akan membawa adik-adiknya itu pergi dari rumah itu menggunakan mobil ayahnya. Namun saat hendak pergi, ternyata si Emily ini udah menghadang mobilnya. Namun Jacob tuh kayak bodoh amat guys dan menabrak si Emily. Berani juga rupanya anak ini ya. Di sisi lain, orang tua dari anak-anak itu akan pulang. Namun karena kondisinya mabuk, mereka akan pulang dengan taksi. Pada saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba taksinya itu ditabrak oleh si pria kurus tadi guys, dengan tujuan untuk mengulur waktu. Tapi si pria kurus ini malah mati akibat luka yang ada di kepalanya. Dan suaminya ini pun langsung menghubungi polisi untuk menyelidiki kecelakaan ini, dan polisi itu tidak menemukan identitas dari pria kurus ini. Namun saat polisi membuka bagasi mobil, mereka menemukan mayat wanita, dan setelah dilihat identitasnya bahwa wanita tersebut bernama Anna. Orang tua dari anak-anak tadi pun kaget ketika mengetahui bahwa Anna asli telah mati dan meminta bantuan polisi untuk bergegas ke rumahnya untuk menemui anak-anaknya karena khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Di tengah perjalanan, ayah Jacob itu melihat mobilnya yang sedang dikendarakan oleh si Jacob, dan ternyata itu adalah Jacob, Sally, dan Christopher. Dan si Jacob pun langsung memeluk ayahnya karena beruntung bertemu dengannya, dan mereka semua berkumpul kembali bersama. Film ini berakhir dengan scene di mana Emily ternyata tidak mati guys, dan sedang melarikan diri dengan kondisi luka yang lumayan parah. Dan film ini pun habis. Gila bener definisi film ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anaknya ya guys ya. Karena bisa aja ada orang lain yang mencoba untuk mencelakakan anak-anaknya. Jadi ya segitu aja cerita dari film ini. Jika ada kesalahan-kesalahan dari penyampaianku, mohon dimaafkan ya guys. Menurut kalian gimana film ini guys? Kalian bisa kasih komentar di bawah video ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di video ini. Karena untuk klik itu nggak susah guys, tinggal klik aja ya. And thanks for watching guys, and see you next time on next video.